Oh iya, oke Hendra silahkan. Oke. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan logika proposisi atau mungkin kalau dulu SMA sedikit-sedikit pasti sudah mengenal. Sebentar. Ini tuh apa ini? Hmm. Dulu kalau di SMA mungkin namanya logika gitu ya. Kemudian apa namanya? Masuk ke perguruan tinggi logika matematika atau logika informatika gitu. Jadi karena kita di informatika maka namanya logika informatika. Sebetulnya sama. Lebih lebih apa namanya? Khusus lagi logika proposisi gitu ya. Jadi logika proposisi atau logika informatika itu apa namanya? Bagaimana kita me- membuktikan kebenaran dari sebuah proposisi atau kalimat gitu ya atau pernyataan gitu. Nah, pernyataan itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, dan bisa tunggal maupun bisa majemuk. Nah, kita akan mulai dengan itu. Oke, kita mulai dulu dengan logika proposisi. Kenapa kita perlu belajar logika? Karena di informatika, kalian nanti akan belajar pemrograman, tidak sekedar menghafalkan statement atau apa namanya bahasa-bahasa codingnya, bagaimana kalau apa namanya perintah-perintah di dalam coding gitu ya, tetapi kita perlu juga mempelajari atau belajar logika supaya pengerjaan atau pembuatan coding itu menjadi cepat gitu. Cepat itu maksudnya karena logika kita jalan, maka SOP-nya itu tidak berputar-putar, misalnya gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa informatika itu perlu logika. Jadi logika ini adalah ilmu dasar yang sebetulnya nanti akan menjadi dasar untuk mempelajari logika, untuk mempelajari algoritma, gitu ya. Nah, di dalam logika proposisi dan nanti selanjutnya ada inferensi logika, bagaimana kita menggunakan hukum-hukum yang ada pada logika untuk menyimpulkan sesuatu atau menarik kesimpulan dari sebuah statement, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, kita mulai dari pengertian proposisi. Dari tadi namanya adalah logika proposisi. Proposisi itu sebuah pernyataan. Karena ini pernyataan, maka ini kalimat deklaratif gitu ya. Bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Jadi karena ini pernyataan atau kalimat berita atau kalimat deklaratif, maka kalimat ini atau pernyataan ini bisa bernilai benar, bisa juga salah, nggak masalah gitu ya. Jadi boleh benar, boleh salah. Yang nggak boleh adalah kalau dia bisa bernilai dua-duanya. Jadi di kalimat ini nih bernilai benar, tapi juga sekaligus salah gitu. Nah itu yang nggak boleh karena tidak ada kalimat pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran seperti itu. Jadi nilai kebenarannya hanya boleh salah satu. Dia benar atau true, atau kalau nggak true ya berarti false, salah. Gitu ya. Kalau ini mau kita korelasikan lagi ke pemrograman, maka nanti akan berhubungan bahwa true itu bernilai satu, kemudian kalau false itu bernilai nol. Gitu. Dalam dunia digital, korelasinya seperti itu. Berkorespondensi seperti itu. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Contoh proposisi itu seperti apa? Contoh proposisi itu misalnya Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nilainya benar. Ya, kemarin walaupun sekarang sudah pindah ya, tapi katakanlah ini Jakarta adalah ibu kota Indonesia, benar. Kemudian misalnya ada pernyataan lagi, 9 ditambah 2 adalah 12. Kita tahu 9 tambah 2 itu adalah 11. Maka ketika ada pernyataan seperti ini, 9 ditambah dengan 2 adalah 12, ini adalah sebuah pernyataan yang bernilai false atau salah. Gitu ya. Jadi dengan membacanya saja tuh kita sudah bisa langsung
menyatakan salah nih, benar nih gitu. Oke. Jadi kalimatnya adalah kalimat deklaratif. Nah, kebalikan dari kalimat deklaratif adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu masih menerima masukan gitu karena ada variabel di sana. Jadi karena dia terbuka, maka nilai kebenarannya tidak bisa ditentukan. Dia bisa berupa kalimat tanya atau kalimat perintah atau kalimat berita, tetapi ada variabel di sana. Contohnya, sedang kemanakah dia pergi? Ini kalimat pertanyaan. Kita tidak bisa menyatakan itu salah. Apanya yang salah? Kan dia bertanya gitu ya. Sedang kemanakah dia? Gitu. Atau apakah tahun 2100, tahun 2050 nanti akan kiamat gitu ya. Kita juga tidak bisa menyatakan salah kamu gitu. Kan saya nanya gitu ya, kecuali pernyataannya adalah tahun 2050 nanti kiamat gitu atau tahun 2100 itu nanti kiamat gitu. Nah, itu pernyataan. Kita boleh menyatakan bahwa itu kalimat yang salah gitu ya. Nah, yang salah lagi adalah yang bukan proposisi lagi adalah misalnya ambilkan buku itu gitu. Kalimat perintah. Jadi kalimat perintah pun kita tidak bisa menyatakan bahwa kalimat itu salah atau benar gitu ya. Jadi syarat proposisi adalah kalimat terbuka, kalimat berita dan dia tertutup kan karena tidak mungkin lagi bisa dimasuki nilai apapun. Jadi dia menyatakan sesuatu yang eh, sesuatu itu bernilai benar atau salah. Kita coba lihat contohnya. Gajah lebih besar daripada kucing. Ini proposisi karena tidak ada variabel. Kita bisa menjawab bahwa pernyataan itu bernilai benar. Karena sekecil-kecilnya gajah, bayi gajah, itu akan selalu lebih besar daripada segendut-gendutnya kucing. Ya, jadi eh, dalam kondisi apapun gajah akan selalu lebih besar daripada kucing. Ini pernyataan? Iya, ini pernyataan. Apakah ini proposisi? Iya, ini proposisi. Karena kita bisa menjawab nilai kebenarannya. Ini benar, gitu ya. Kecuali masih ragu. Misalnya, eh, tikus tikus lebih kecil daripada ayam. Nah, itu belum tentu. Karena ada tikus yang sangat besar, misalnya werok gitu ya. Itu kalau dibandingkan anak ayam, dia lebih besar daripada ayam gitu. Jadi kita masih bisa jawab enggak, besaran kucing, besaran tikus kok daripada ayam. Kalau kita bicara tikusnya tikus yang gemuk dan dia tikus besar gitu ya, werok gitu. Dibandingkan dengan anak ayam yang kecil. Tapi bisa juga ini bicara tentang ayam jago yang besar dibandingkan dengan tikus kecil gitu. Artinya kalimat pernyataan itu punya dua kemungkinan nilai kebenaran, bisa benar, bisa salah. Nah, itu bukan proposisi. Jadi sebuah proposisi hanya hanya bisa bernilai satu kebenaran, benar atau salah dan semua orang mengakuinya gitu. Sama, gitu ya. Oke, apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar. Gitu ya. Oke, contoh kedua. 1089 lebih kecil dari 101. Ini pernyataan. Ini proposisi. Yes. Apakah ini proposisi? Iya. Apa nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya salah. Gitu ya. Jadi, walaupun nilai kebenarannya salah, tapi ini pernyataan. Gitu. Oke, kita coba lihat. Ada kalimat Y lebih besar dari 15. Apakah ini pernyataan? Iya, ini kalimat berita. Apakah ini proposisi? Bukan. Karena kita belum tahu nilai Y-nya berapa. Kalau nilai Y-nya 3 misalnya, maka dia bernilai salah. Tapi kalau Y-nya 20, maka ini benar. Gitu ya. Jadi ini bukan proposisi karena kalimatnya terbuka. Jadi apa namanya? Kita tidak bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat tersebut karena kita tidak tahu nilai Y-nya. Gitu. Jelas ya. Jadi yang disebut dengan proposisi adalah kalimat berita tertutup yang hanya punya nilai satu kebenaran. Ya, otomatis kalau tertutup pasti nilai kebenaran cuma satu.
Oke, kita coba lihat contoh proposisi lagi. Bulan ini Februari dan 24 lebih kecil dari 5. Ini ada dua proposisi. Apakah ini pernyataan? Ya, karena di situ kalimat berita. Pernyataan itu kan sebuah kalimat berita gitu ya. Apakah ini proposisi? Iya, ini proposisi. Karena ini sudah jelas bulan ini Februari. Walaupun sesungguhnya misalnya ini bulan Oktober nih. Berarti kan pernyataan yang bulan ini Februari bernilai salah. Gitu ya. Pernyataan yang kedua 24 kurang dari 5 atau 24 lebih kecil dari 5. Ini pernyataan, tapi pernyataan yang bernilai salah. Gitu. Jadi nilai kebenarannya apa? Nilai kebenarannya adalah salah. Tapi itu kan dua proposisi, Bu. Ya, nanti kita akan belajar ada dua proposisi namanya majemuk proposisi gitu ya, yang bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Jadi bagaimana kita menggabungkan dua proposisi, bisa dengan dan, bisa juga dengan atau. Nah, kalau dengan dan ini memang ini nilainya salah karena salah satunya sudah salah. Apa namanya? Tidak peduli apakah proposisi yang bulan ini Februari itu benar atau salah, asalkan salah satu proposisi di sebelah sini sudah salah, kalau penghubungnya dan, maka untuk bernilai benar, maka dua-duanya harus benar. Tuh, nanti kita akan ke sana. Ini kita melihat proposisi dulu ya. Apa itu proposisi? Oke, nah contoh proposisi lagi. Jangan tidur di kelas. Ini kalimat perintah. Jadi ini bukan pernyataan. Apakah ini permintaan? Iya, ini permintaan. Ya, jadi bukan proposisi. Kenapa? Karena yang bisa menjadi proposisi adalah kalimat berita, bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Ya, oke, kita coba lihat contoh lagi. Jika gajah berwarna merah, mereka dapat berlindung di bawah pohon cabai. Apakah ini pernyataan? Iya, ya. Karena tidak ada tanda tanya di sana, tidak ada tanda seru di sana. Jadi bukan kalimat perintah, bukan juga kalimat tanya. Jadi ini pernyataan. Tapi apakah ini proposisi? Iya, ini proposisi. Ini proposisi yang merupakan gabungan dari dua proposisi. Jadi ini namanya proposisi majmuk, ya. Yang pertama gajah berwarna merah. Gajah kok merah, Bu? Boleh saja. Ini pernyataan tapi apa namanya bernilai salah gitu ya. Kemudian mereka berlindung di bawah pohon cabai kan nggak mungkin, Bu. Ya, betul. Tapi ini kan pernyataan yang bernilai salah, gitu ya. Jadi ini tetap proposisi. Nilai kebenarannya apa dong? Nilai kebenarannya tergantung ya. Apakah gajahnya itu diwarna cat dicat merah atau tidak? Lalu apa namanya? Jadi ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Nanti kita akan masuk ke implikasi. Oke, contoh proposisi lagi, X lebih kecil dari Y jika Y lebih besar dari X. Apakah ini pernyataan? Iya, ini pernyataan kalau dia kalimat berita. Apakah ini proposisi? Iya, itu ada proposisi yang dihubungkan dengan biimplikasi. Jika hanya jika. Bagaimana nilai kebenarannya? Kita masih belum tahu karena tergantung dari nilai X dan Y-nya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kalau ada proposisi tunggal, maka ada juga proposisi gabungan. Jadi bagaimana kita bisa menggabungkan proposisi? Ada beberapa cara untuk menggabungkan proposisi. Namanya proposisi majemuk atau compound proposition. Jadi kita bisa menggabungkan lebih dari satu ya, bisa dua, tiga, untuk menjadi satu proposisi majemuk. Nah, lalu bagaimana cara menggabungkannya? Kita pakai operator logika. Yang pertama, operator logika itu ada not atau negasi. Apa namanya? Ada yang menggunakan tanda
begini, tanda tilde, ini ya, cacing gitu ya. Jadi A, kalau depannya ada cacingnya, kita membacanya bukan A, not A. Yang kedua, konjungsi atau conjunction, ini dua proposisi yang dihubungkan dengan kata dan atau N. Ya. Kalau di logika simbolnya V terbalik seperti ini. Kemudian yang ketiga, operator disjungsi atau OR, disjunction. Ini operatornya tandanya V seperti ini. Kemudian ada exclusive OR, XOR gitu ya. Ini bedanya apa dengan yang OR ini? Nanti kita akan tahu kalau ini Jadi mau gue pernah belajar ini. exclusive OR itu murni memilih salah satu. Jadi tidak boleh dua-duanya. Kalau mau milih salah satu, gitu. Kemudian yang keempat, untuk membentuk apa namanya proposisi majemuk kita bisa pakai implikasi jika maka. Kemudian yang kelima ada be implikasi atau be conditional, yaitu jika dan hanya jika. Ini sebetulnya implikasi bolak-balik, implikasi dua arah, gitu ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, nah pertama untuk menunjukkan kebenaran sebuah pernyataan itu ada beberapa cara sebetulnya. Eh, yang paling gampang kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Nanti kita juga bisa menggunakan hukum-hukum pada logika. Hukumnya sebanyak 11 itu sama seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu pada saat kita mempelajari himpunan. Sama hukumnya. Itu juga kita bisa gunakan untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan eh, logika. Kemudian yang ketiga, inferensi logika, kita pakai hukum-hukum logika. Jadi ada tiga ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, membuktikan kebenaran sebuah pernyataan majemuk dengan tabel kebenaran. Kita mulai dari negasi atau not. Simbolnya ini ya. Atau tadi saya tulis begini. Gitu. Sama. Beberapa buku ada yang menuliskannya begini. Strip, eh, coret tegak begini. Ada beberapa buku yang menuliskannya seperti tilde. Tapi nggak masalah. Oke. Nah, ini tentu berlaku hanya untuk satu proposisi. Kalau kita punya satu proposisi kan dia bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Gitu ya. Kalau sebuah proposisi bernilai benar, maka negasinya atau lawannya kita tulis begini. Tanda negasi, kemudian nama proposisinya. Nilai kebenarannya juga akan kebalikannya. Kalau P atau proposisi semula bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Gitu ya. Misalnya anak itu berjenis kelamin laki-laki dan misalnya kondisi itu bernilai benar, maka kondisi yang salah adalah anak itu berjenis kelamin perempuan, gitu ya, kebalikannya. Maka ketika sebuah P bernilai benar, maka lawannya salah. Demikian juga kalau P itu bernilai salah, maka lawannya benar. Oke, itu negasi. Yang kedua konjungsi, kita punya dua proposisi yang harus digabungkan. Gabungannya pakai N atau dan. Nah, caranya ini operasi binarnya pakai V terbalik, gitu ya. Oke, kita buat tabelnya. Karena ini melibatkan dua proposisi, ambillah misalnya proposisinya kita pakai P dan Q gitu ya. Maka kita punya rangkaian variasi dari nilai-nilai kebenaran P dan Q sebanyak dua, dua pangkat N. Di sini N-nya 2, jadi 2 pangkat 2, ada 4 baris. Nah, kita buat kondisi untuk P itu pertama true, maka yang satunya Q-nya juga true. Kemungkinan kedua, P-nya true, Q-nya gantian false. Kemungkinan ketiga, P-nya false atau salah, Q-nya benar. Kemungkinan keempat, P-nya false, Q-nya juga false. Kalau kita lihat, semua kemungkinan ini atau semua kondisi ini nggak ada yang sama ya. Jadi gampangnya kalau kita mau membuat tabel kebenaran, kalau kita punya dua
proposisi, maka nanti barisnya ada 4. Nah, 4 itu kita buat separuh true, separuh false. Jadi 2 true, 2 false, gitu ya. Nah, nanti yang masing-masing kondisi itu, ini kan ada 2. Diparuh lagi, separuh true, separuh false. Yang kondisi salah juga dibagi 2. Separuh true, separuh false. Maka ini akan menjadi kondisi yang eh, tidak ada yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 variabel, ya berarti nanti barisnya ada 2 pangkat 3, ada 8. Kalau kita punya 4 variabel atau 4 proposisi, maka nanti barisnya ada 2 pangkat 4, 16. Tinggal membuatnya, pertama dibagi 2, nanti kolom berikutnya bagi 2 lagi, kolom berikutnya bagi 2, gitu ya. Oke, nah nilai kebenaran untuk konjungsi atau dan itu adalah dia hanya punya satu nilai kebenaran. Jadi kalau kita lihat dia hanya punya nilai satu kebenaran, yaitu pada kondisi dua-duanya benar. Jadi kalau dan itu supaya benar, maka masing-masing proposisi harus bernilai benar. Kalau satu saja bernilai salah, maka dia salah, apalagi dua-duanya. Gitu ya. Salah satu saja salah, dia sudah salah. Tuh. Jadi konjungsi itu bernilai benar hanya pada saat kondisi kedua proposisinya benar, gitu ya. Sebaliknya dengan atau disjungsi, disjunction atau disjungsi. Simbolnya V terbalik, ini lawannya yang dan tadi. Nah, kalau disjungsi ini kan atau nih. Jadi untuk mempunyai nilai benar, minimal satu benar itu sudah benar. Jadi ini ada satu true, disjungsinya benar. Ini ada juga satu true, disjungsinya benar. Apalagi dua-duanya ini, dua-duanya benar ya ini pasti benar, gitu ya. Kalau ini or, jadi dia hanya bernilai salah ketika semua proposisinya itu salah. Kondisi lain benar semua. Dia lawannya n tadi ya. Kalau n kan dia hanya bernilai benar jika dua-duanya ini benar. Itu kalau false dia hanya bernilai salah jika dua-duanya salah. Kalau ada pertanyaan, saya langsung di-cut aja ya. Saya lanjutkan. Keempat, keempat ada eksklusif OR. Nah ini kalau tadi ada OR biasa itu apa namanya? Dia bisa bernilai benar apabila salah satu proposisinya bernilai benar gitu ya. Nah kalau eksklusif OR ini namanya juga eksklusif. Dia bernilai benar jika salah satu saja benar. Justru kalau dua-duanya benar, jadi salah. Simbolnya seperti beda setangkup ya. Nih. Ini kayak kalau kalian masih ingat, ini tuh relate sama himpunan yang simbolnya seperti ini juga, beda setangkup. Kalau beda setangkup tuh kan gini nih. Ini saya mereview yang himpunan kemarin ya. Jadi nilai beda setangkup itu kan yang diarsir daerah sini sama daerah sini. Tengah-tengah ini justru tidak. Nah, ini sama kayak gini. Bernilai benar hanya kalau salah satu saja benar. Jadi dia sini, ini P, ya. Lalu atau Q yang benar. Tapi kalau dua-duanya benar, malah false. Jadi kalau dia, ini kan dua-duanya benar nih, dia malah false. Gitu ya. Jadi eksklusif or itu seperti namanya, eksklusif. Jadi harus salah satu aja yang benar. Contohnya tuh misalnya pengambilan hadiah. Boleh, misalnya gini, kita nabung di bank nih. Nasabah yang sudah puluhan tahun, katakanlah 25 tahun, akan mendapatkan hadiah sebesar misalnya 20 juta gitu ya. Atau tabungannya sudah 100 juta, dia juga dapat hadiah 20 juta. Nah, ini nggak bisa dua-duanya. Jadi dari tabungan dapat 20 juta, dari masa member 20 juta. Nggak mungkin bank ngasih hadiah seperti itu. Ya, pasti salah satu, ngambil salah satu. Kayak apa namanya, gratis servis gitu ya pada motor baru atau mobil baru. Itu kan biasanya
apa namanya masa berlakunya servis itu kalau kilometer sekian atau bulan sekian gitu kan. Pilihannya salah satu. Sudah masuk ke kilometer sekian atau sudah masuk bulan tertentu gitu. Nah, biasanya kalau exclusive or itu pemakaiannya di sana. Itu ya. Itu rumus keempat. Eh, proposisi majemuk keempat. Nah, berikutnya ada implikasi. Implikasi itu jika maka. Simbolnya panah begini. Implikasi jika P maka Q ini adalah proposisi yang bernilai salah hanya pada jika P-nya benar, Q-nya salah. Yang lainnya benar. Nah, contohnya begini. Ngapalinnya ya. Ngapalinnya itu begini. Misal nih, saya janji begini. Besok kalau hari cerah, saya akan datang. Gitu ya. Jadi ini P-nya. P-nya adalah kondisi hari cerah. Ini kadang-kadang kalau ngafalin gini kan susah gitu. Boleh dibuat kalimat seperti ini. Ih, tulisan saya. P-nya hari cerah. Kemudian Q-nya saya datang. Jadi ini saya datang, saya janji sama kalian. Besok kalau hari cerah saya akan datang, gitu kan? Saya nulisnya pakai keyboard soalnya. Maaf ya. Oke. Nah, sekarang kondisi yang pertama. P-nya benar, artinya hari cerah. Kemudian Q-nya saya datang. Kan true juga ya. Berarti ini hari cerah saya datang. Pasti kalian akan memandang saya ini positif. Oh, Bu Asih menepati janji, gitu kan. Hari cerah dan saya datang, gitu. Jadi nilai kebenaran dari implikasi ini true, gitu. Berikutnya saya pakai yang ketiga dulu. Kondisi P itu false. Jadi eh, kondisinya hari ini tidak cerah, misalnya hujan badai. Terus Q-nya true. Saya tetap datang. Ini udah hujan badai, saya tetap datang. Pasti kalian juga akan menganggap saya, memandang saya positif. Bu Asih, bagus nih, udah hujan-hujan, tetap datang kan gitu ya. Maka di sini bernilai benar juga. Implikasi keempat, kondisinya kalau P-nya itu false. Berarti hujan badai. Hari ini hujan badai. Hujan deras gitu ya. Terus Q-nya false lagi. Saya nggak datang. Saya percaya kalian pasti memaklumi. Kenapa saya tidak datang? Karena hujan badai, ada kemungkinan banjir, maka saya tidak datang gitu ya. Itu kalian pasti akan memaklumi. Jadi ini secara rasa itu benar juga true. Nah, satu-satunya yang salah pada implikasi itu kalau P-nya true, jadi hari cerah nih, Q-nya false. Saya tidak datang. Pasti kalian puas ini udah janji nggak datang gitu. Padahal nggak ada apa-apa, harinya cerah gitu ya. Jadi ini yang tadi disebut bahwa implikasi P maka Q itu adalah proposisi yang bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Kondisi lain akan menyebabkan semuanya bernilai benar gitu. Jadi salahnya cuma satu di sini aja. Ya, jika P-nya benar tapi Q-nya salah. Jadi kalau kalian menghafalkannya susah, kalian boleh pakai contoh kalimat atau contoh proposisi. Gitu ya. Nah, satu lagi biimplikasi, yaitu implikasi dua arah. Oh, sorry. Saya ke sini dulu. Implikasi itu kalimatnya tidak selalu jika P maka Q gitu ya. Mungkin saja nanti di dalam kalimat itu bentuknya Q jika P atau syarat perlu untuk P adalah Q atau syarat cukup untuk Q adalah P atau P hanya jika Q gitu. Jadi variasinya banyak sekali untuk menyatakan implikasi P maka Q gitu. Jadi boleh boleh misalnya ada kalimat seperti ini tetap kita menuliskan secara simboliknya itu P panah Q gitu ya. Itu untuk implikasi. Jadi P mengakibatkan Q atau Q setiap kali P gitu dan seterusnya. Oke ya.
Oke, contoh implikasi tadi sudah ya. Yang kedua, bikondisional atau biimplikasi. Nah, kalau implikasi tadi jika maka kalau biimplikasi, bi itu kan artinya dua ya. Jadi ini bolak-balik. Jika dan hanya jika. Artinya tuh pertama kita punya P, maka Q, lalu dan kita punya Q, maka P. Nah, ini yang disebut dengan bolak-balik. Eh, ini P maka P maka Q. P maka Q dan Q maka P. Balik. Oh, sorry. Ini kebalik nih. Sorry ya. Jadi dibolak-balik. Nah, simbolnya kalau jadi satu tuh P bolak-balik begini. Jadi membacanya P maka Q dan Q maka P. Gitu ya. Kita coba lihat tabelnya. Nah, simbolnya itu panah bolak-balik begini. Nah, lalu bagaimana nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya eh, P jika dan hanya jika Q dua-duanya benar. Jadi benar true jika dan hanya jika true hasilnya true. False jika dan hanya jika false hasilnya true. Jadi benar itu jika dan hanya bernilai benar kalau nilai P dan Q-nya sama, sama-sama benar atau sama-sama salah. Kalau salah satu salah, artinya berbeda, maka nilai kebenaran dari biimplikasi ini salah. Gitu ya. Jadi bernilai benar hanya kalau P dan Q-nya itu bernilai sama. Sama-sama true atau sama-sama false. Oke, kita lihat. Nah, ini salah satu contoh untuk membuktikan kebenaran dari sebuah hukum. Kalau kita lihat nih, ini sebetulnya hukum De Morgan. Kalau kita punya P dan Q, kemudian dinegasikan, maka nilainya akan sama dengan negasi P. Ini ikut dibalik. Atau negasi Q. Ya. Jadi kalau kita punya dan, lalu dinegasikan, itu nilainya sama dengan bukan P atau bukan Q. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kolom sini dengan kolom sini, itu nilai kebenarannya sama. Ya, false, true, true, true gitu. Jadi artinya kalau kita punya proposisi seperti ini boleh diubah menjadi seperti ini. Dan ini adalah hukum De Morgan. Hukum ini kita sudah ketemu kemarin di himpunan. Nanti ketemu lagi di logika. Bentuknya sama. Cuma kalau di himpunan kita pakai apa namanya union dan irisan, nah ini kalau pakai V dan V terbalik, pakai or dan and, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk coba ke pernyataan yang ekuivalen. Pernyataan ekuivalen itu adalah pernyataan yang nilai kebenarannya sama. Kayak gini, ini ekuivalen. Tadi ya, ini kan De Morgan. Terus ini, nah ini ekuivalen nih. Jadi negasi dari P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Sehingga kalau ini kita gabungkan dengan jika dan hanya jika, kayak begini nih. Ini kan negasi dari P dan Q itu ini. Lalu yang sebelah kanan negasi P atau negasi Q. Terus di sininya tuh jika dan hanya jika. Jadi kan kiri. Jika kiri maka kanan. Dan jika kanan maka kiri gitu ya. Nah, maka nilai kebenarannya semuanya benar. Nah, sebuah proposisi yang pada tabel kebenaran dalam satu kolom itu nilainya benar semua, ini disebut tautologi. Jadi, nih, tautologi itu kalau dalam satu kolom nilainya benar semua. Sebaliknya, kalau dalam satu kolom itu nilainya
salah semua, disebut kontradiksi. Jadi tautologi adalah pernyataan yang selalu benar. Nah, salah satu cara untuk menguji tautologi kan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, itu bisa dibuat tabelnya, Pak, semuanya akan benar. Contohnya ini, kita akan buktikan bahwa R atau bukan R ini sebuah tautologi. Nah, cara membuktikannya tinggal kita pakai ini ya, Word ya. Bentar. Hmm. Oke, ini kita tunjukkan bahwa pernyataan berikut adalah tautologi. R atau ya bukan R. Nah, jadi karena ini cuma satu variabel kan, jadi kita buat dua baris. P, R bukan R. Ini ya sih. Ini R, lalu di sini bukan R. Ya, terus ini saya copy aja. Oke, nah ini saya ini ya. Ini kan nilainya bisa true, ini false. Lalu negasinya true adalah false, negasinya false adalah true. Sekarang ini berarti dihubungkan dengan disjungsi atau disjunction atau or ya. Jadi true atau false itu bernilai true karena atau itu bernilai benar jika salah satu saja bernilai benar. Jadi ini true. False atau true ini juga true. Nah, kita lihat ini dua-duanya T ini dalam satu kolom ya, semuanya kebetulan cuma dua baris. Jadi walaupun dua baris, tapi ini ada satu kolom yang nilai kebenarannya sama, yaitu T. Maka ini tautologi. Hmm. Gitu ya. Berikutnya, ini juga tautologi. Jadi ini sebetulnya kalimat dari hukum De Morgan. Negasi dari P dan Q, jika hanya jika negasi P atau negasi Q. Coba ya kita berikan soal yang kedua. Kenyataannya adalah negasi P atau
Ki, ini ya, jika panah bolak-balik, ini negasi P dan negasi Q, gitu ya. Hmm. Oke, sekarang kita buat. Ini kan variabelnya ada dua ya proposisinya. Ada P dan Q, berarti kita butuh 4 baris. Saya copy aja. Ini butuh 4 baris. Nah, gini. Kolomnya tuh kita perlu P, lalu Q, lalu bukan P, bukan P, terus bukan R, sorry, bukan Q, ini kita sempitkan. Lalu kita perlu P dan Q, sorry, P atau Q. Ada beberapa cara untuk membuat tabel kebenaran ya. Kan boleh dibuat satu-satu seperti ini, bebas. Atau eh oke, terus berikutnya ini dinegasikan. Oke. Nah, gini ya. Terus, nah terakhir ini. Hmm. Jadi karena 4 baris, kita perlu true, true, false, false. Nanti yang ini juga dibagi dua. Ini true dulu, false, true, false. Kalau saya mulai dari false boleh, Bu? Boleh. Boleh ya, bebas. Oke, sekarang kita cari negasinya P. Kalau true, kalau P-nya true, maka negasinya F. Kalau ini masih sama F, saya kasih warna hitam dulu ya. Ini berarti true, baik, hitam. Ini true, ini juga true. Lalu negasinya Q berarti lawannya ini ya. False, true, false, true. Nah, berikutnya kita cari disjungsi dari P dan Q. True maka true, atau itu semuanya benar kecuali keduanya false. Jadi ini true, 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 false. Kemudian lawannya ini negasi dari P atau Q, berarti lawannya ini. Berarti ini F-nya 3, false, 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 true gitu ya. Nah, sekarang bukan P dan bukan Q. Jadi ini bukan P digabung secara konjungsi dengan ini. Jadi false atau false, sorry, false dan false, false. Lalu F dan T false lagi karena dan itu hanya bernilai benar jika keduanya benar. Jadi dia hanya bernilai benar di sini ya. F-nya 3, T-nya 1. Sekarang kita coba lihat. Mana yang sama kolomnya? Ini sama.
Tuh, ya FFFT ini juga FFFT. Jadi terbukti bahwa sorry enggak deh, kan harus tautologi. Oh, jika hanya jika, maaf. Kurang satu ya. Ini kita saya insert. Nah, sini aja. Boleh di sebelah kanannya, boleh di sebelah kirinya ya. Jika hanya jika. Tadi jika hanya jika bagaimana nilai kebenarannya? Dia hanya bernilai benar kalau dua-duanya benar. Sama ya. Dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Itu baru bernilai benar. Kalau salah satu beda aja, sudah false. Itu ya. Eh, nah, F, jika F sama nih, sama-sama F, berarti di sini true. Baris dua juga sama-sama F, true. Ini sama-sama F, ini sama-sama T, nah, gitu. Kita lihat ini semuanya true nih. Berarti terbukti bahwa komposisi proposisi majemuk itu ini ya, bukan P dan bukan P atau Q, jika hanya jika bukan P dan bukan Q terbukti tautologi. Karena di sini terus semua, gitu. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, kalau kontradiksi bagaimana? Kalau kontradiksi ya lawannya tautologi. Kalau nilainya salah semua atau false semua, maka dia kontradiksi. Nih, saya pakai salah satu contoh aja ya, yang pendek aja. Ini dan ini dan ya, true dan false, false. Karena dan itu hanya bernilai benar jika keduanya benar. Ini salah satu false ya sudah false gitu ya. Nah, ini lihat. Dalam satu kolom itu false semua, berarti dia kontradiksi. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Jadi lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, satu lagi ada, kalau kita bicara implikasi, maka implikasi itu bisa dituliskan dalam bentuk lain. Artinya, kalau dituliskan dalam bentuk lain, nilainya harus sama. Nilai kebenarannya harus sama. Kita coba lihat. Kalau ada implikasi P maka Q, yang tadi nilai kebenarannya adalah dia hanya bernilai salah jika P-nya benar tapi Q-nya salah. Gitu ya. Nah, kita bisa kalau kita mau membalik Q atau Q maka P, gitu ya. Maka ini disebut konversi dari implikasi P maka Q. Jadi konversi itu adalah posisi proposisinya dibalik. Kalau P aslinya P maka Q, maka ketika dibalik Q maka P dia disebut konversi. Kalau ada konversi maka ada inversi. Inversi itu posisinya tetap P maka Q tapi dikasih negasi. Jadi negasi P maka negasi Q itu disebut
inversi. Sedangkan satunya dikasih tanda negasi, tapi posisinya dibalik. Jadi yang semula P maka Q, ini dibalik nih Q maka P, terus dikasih tanda. Itu disebut kontrapositif. Dan nilai kebenarannya, kontrapositif itu, eh, implikasi itu sama dengan kontrapositif. Ini sama nih, nilai kebenaran ya. Sedangkan konversi itu sama dengan inversi. Gitu. Kita coba ya. Kita mau lihat nilai kebenaran dari inversi. Dua berarti kita hanya, kita perlu empat. Bisa pakai dulu. Saya kosongin dulu. Eh. Hmm, 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 hmm. Dan, kok nggak bisa. Nah, di sini kita punya P maka Q. Ini implikasinya. Ini kita ganti panah. Nih ya. Kemudian kita punya Q maka P. Kita konversi dulu. Lalu berikutnya inversi ini. Saya copy, nanti kita tambahkan negasi. Di sini ditambahkan negasi. Gini ya. Kita hapus dulu deh kelebihan. Kemudian satu lagi. Banyakkan. Kontrapositif ya. Tambahkan negasi di sini. Oke, kita kasih namanya. Ini namanya konversi. Ini namanya inverse. Yang ini namanya kontrapositif. Nah, oke. P maka Q itu hanya bernilai salah pada saat P-nya true, Q-nya false. Jadi ini true, false, true, true gitu ya. Sebaliknya, sekarang Q maka P, T maka T itu T, F maka T juga T.
T maka F itu false. Nah, false-nya di sini false maka false, true. Sekarang negasi, oh kita belum punya negasi, dua negasi ya. Bentar, kita sisipkan dulu. Negasinya P berarti ini F, F, true, true. Negasinya Q berarti ini false, true, false, true. Nah, sekarang bukan P maka bukan Q. F maka F, true, F maka T, true, true maka F, F, true maka true, true. Sekarang dari bukan Q maka bukan P, jadi F maka F, T, ini T maka F, F, F maka T, T, T maka T, T. Nah, coba lihat. Tabel kolom kontrapositif itu nilainya sama dengan implikasi. Sedangkan kolom inverse itu nilainya sama dengan konversi. Jadi ini TTFT, ini juga TTFT. Gitu. Jadi kalau kita punya P maka Q nih, boleh diubah menjadi bukan Q maka bukan P. Atau kalau kita punya Q maka P, boleh dibalik, boleh diganti ke dalam bentuk bukan P atau bukan Q. Gitu ya, karena nilai kebenarannya sama. Nah, itu nilai kebenaran dari implikasi, konversi, kontrapositif, dan inverse. Oke, sekarang saya punya ini. Tunjukkan dengan tabel kebenaran. Ini juga sama nih. Jadi sebetulnya nanti kalau kita punya pernyataan, salah satunya kan boleh dengan tabel kebenaran ya untuk membuktikannya. Walaupun ini cara paling sederhana. Oke, nomor satu coba. Terus kalau misalnya kita punya P maka Q, itu boleh diganti dengan bukan P atau Q. Gitu boleh. Jadi sekarang, nah saya pakai ini dulu ya. Ini aja deh. Ini nomor satu. Pertama kita punya ini. Oh sorry, ini ada nih. Sampai sini aja kalau gitu. Kita copy. Oke ya. Kita punya P maka Q. Lalu nanti akan kita buat bukan P atau Q. Kita coba membuat bukan P. Bukan P itu ini ya. Saya kopikan aja. Nah, ini bukan P. Lalu bukan OK-nya udah. Kita sisipkannya ke kanan aja. Nah, di sini adalah bukan negasi P, negasi P, atau disjungsi, atau Q. Nah, itu ya. Negasi P kan berarti lawannya ini benar, FFTT. Kemudian P maka Q juga TFTT, betul. Nah, sekarang negasi P itu ini di disjungsi dengan Q. Jadi ini atau ini. Jadi F atau T itu T, lalu F atau F itu F, T atau T, T, T atau F, T
sekali lagi karena salah satu eh, proposisi nilainya benar, walaupun yang satunya salah, maka kalau itu OR nilainya sudah benar. Dan ini terbukti ya bahwa kolom P maka Q itu sama dengan kolom bukan P atau Q. Artinya kalau nanti kita harus membuktikan dengan inferensi logika pakai implikasi agak susah, boleh diubah ke dalam bentuk OR seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Mudah ya? Oke, sebentar. Bentar, saya mau lihat di Sinau itu. Ya, saya lanjutkan sedikit untuk kalau tadi kita sudah sedikit 20 menit ya. Tadi sudah bisa membuktikan kebenaran dari pernyataan dengan menggunakan tabel kebenaran. Cara kedua, bentar, Heng. Cara kedua adalah dengan menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Nah, kalau kita perhatikan seperti yang saya sampaikan, ini juga ada 11 hukum logika proposisi, sama kayak hukum di himpunan. Ada hukum identitas. Di himpunan juga ada ya, bahwa misalnya himpunan A di union digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan A itu sendiri. Atau himpunan A diiris dengan semesta, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Nah, ini juga sama. Bedanya adalah kalau kemarin kita pakai union itu sama dengan OR. Kalau kita pakai irisan di himpunan, maka di logika kita pakai P terbalik, pakai N gitu. Jadi kita punya proposisi P, kalau kita gabung OR dengan S itu adalah false maksudnya. Maka hasilnya adalah P. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya begini. Kok bisa hukum identitas itu apa namanya P or S? Jadi S itu maksudnya false ya. P atau false itu sama dengan P. Ini saya terangkan sedikit, nanti sisanya minggu depan saya ganti dulu TF dulu ya. Terus sama false aja. Ini kita perlu tiga baris. Jadi cara membuktikannya seperti ini. Ini P nih, proposisi ya. Lalu ini S. Lalu ini eh, P atau S. Jadi P atau S. False aja ya, saya terlanjur false. Ini false. Nah, P itu kan proposisi. Maka kalau proposisi kan dia bisa bernilai benar, bisa juga salah. Sementara ini false, jadi sudah pasti false-nya. Nah, kalau kita gabung dua proposisi, yang satu
masih proposisi P yang artinya bisa benar bisa salah, yang satunya salah. Jadi true atau false hasilnya adalah true, false atau false hasilnya adalah false. Ini lihat, TF sama dengan mana dia? Dia sama dengan ini, P. Sehingga kalau kita punya P atau false, hasilnya adalah P. Demikian juga kalau P dan true gitu ya. Coba saya ini sekarang true, berarti ini true, true. Terus sekarang kita punya P dan dan ini ya dan true. Nah, P ini dan true. True dan true, true. False dan true, false. Nah, hasilnya TF lagi. Sama mana dia? Sama dengan P. Jadi makanya hukum identitas itu adalah proposisi P or false or salah, maka hasilnya adalah P. Proposisi P dan benar hasilnya P. Artinya tergantung dari nilai P-nya, gitu ya. Kalau P-nya benar, maka hasilnya juga benar. Kalau P-nya salah, maka hasilnya juga salah. Gitu. Itu hukum yang pertama, hukum identitas. Kalau kita cari pakai tabel kebenaran seperti ini. Gitu ya. P atau S, jadi ini S, ini P. P atau S benar, benar atau salah itu benar, salah atau salah itu salah. Jadi hasilnya sama dengan kolom P. Ini juga gitu. Ini berarti hukum identitas. Hukum yang kedua, hukum dominasi atau nol. Jadi ini kayak kebalikan dengan hukum identitas yang tadi. Kalau P konjungsi benar itu hasilnya P, sekarang P disjungsi benar hasilnya benar. Jadi kayak lebur gitu B-nya, P-nya. P kalau dikonjungsi dengan S, dia juga hilang. Hasilnya adalah S. Kita coba ya. Ini kolom P. P itu kan bisa benar, bisa salah. Lalu ada kolom lagi B. Berarti ini benar semua nih. Kemudian kita konjungsi P dan B. Berarti B dan B itu benar. S dan B, sorry, atau ya. B dan B atau B itu benar. S atau B juga benar. Nah, ini kan benar semua. Berarti hasilnya B. Jadi, P atau B itu sama dengan B. Sebaliknya, P dan S itu hasilnya S. Kita coba lihat. Ini di kolom P yang bisa benar, bisa salah. Kemudian kita punya kolom S. Ini ya. Kalau kita gabung keduanya ini dengan konjungsi dan, maka benar dan salah itu adalah salah. Salah dan salah juga salah. Gitu ya. Kemudian ada hukum negasi. Jadi P dengan lawannya itu kalau di atau digabung atau maka hasilnya adalah benar. Karena benar atau salah itu benar, salah atau benar juga benar. Tapi kalau digabung dengan dan konjungsi, maka hasilnya salah. Benar dan salah, hasilnya salah. Salah, terus negasinya salah itu benar. Salah dan benar juga salah. Nah, hasilnya PS. PS itu apa? PS itu P. Gitu ya, jadi hukum negasi kalau atau itu benar, kemudian kalau negasi di dan itu salah. Ya. Hukum idempoten itu hukum kalau ada proposisi yang muncul dua kali di operator atau dan, jadi P dan P atau P itu pasti P. Itu namanya hukum idempoten. Saya kira ini nggak sulit ya yang idempoten. Lalu negasi ganda, involusi, jadi negasinya negasi P akan kembali ke P. Seperti himpunan kemarin ya, sama persis kok. Hukum penyerapan atau absorpsi ini berlaku pada hukum distributif sebetulnya. Kalau kita punya apa namanya dua
proposisi P dan Q, tapi operatornya ada dua. Ada atau, ada dan. Maka yang proposisinya jumlahnya lebih sedikit akan lebur. Dia akan diserap oleh yang muncul lebih besar dari dia. Jadi ini P dan P atau P dan Q. Ini kan P-nya ada dua nih. Q-nya hilang kayak nggak dianggap. Ini juga begitu. Selama tanda operatornya di sini beda ya. Gitu. Kalau yang tandanya sama, Bu, itu adalah hukum kok tandanya sama? Asosiatif ya, mindah kurung. Jadi kalau ada tiga variabel, ada tiga proposisi PQR, operatornya sama, sama-sama atau sama-sama dan, maka kita boleh memindahkan kurungnya. Saya kira ini tidak sulit. Komutatif juga sama. Pada hukum disjungsi maupun konjungsi, kita boleh membolak-balik posisi proposisinya ya. P atau Q itu hasilnya akan sama kalau kita letakkan Q-nya yang depan. Q atau P, sama aja. Oke. Hukum distributif, nah ini mendistribusikan P atau Q dan R. Jadi, kalau ada tiga proposisi, lalu operatornya dua, ada atau, ada dan. Maka bisa dipecah seperti ini ya, yang semula berada di dalam kurung, dia akan berada di luar. Ini kan dannya di dalam kurung nih. Jadi dia akan berada di luar. Yang tadinya di luar, dia jadi di dalam. Gitu ya. Ini distributif. Kemudian di Morgan, nah, kalau kita punya P dan Q, lalu dicari negasinya, hasilnya akan sama dengan bukan P, ini D-nya terbalik, atau bukan Q. Nah, ini juga begitu. Kita punya disjungsi P atau Q, terus dinegasikan. Hasilnya akan sama negasi P dan, ini dibalik, negasi Q. Gitu ya. Nah, sudah sampai ini dulu. Tugasnya, setiap hukum yang belum ada tabel kebenarannya, kalian buat tabel kebenarannya. Kayak seperti ini. Terakhir di hukum nol ya. Nah, ini hukum negasi, idempoten, involusi, absorpsi, komutatif, asosiatif, distributif, dan De Morgan. Kalian buat tabel kebenaran untuk membuktikan hukumnya. Caranya seperti tabel kebenaran di hukum nol dan hukum identitas. Kayak gini. Itu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami, masuk, eh, dimengerti, gitu ya. Nanti kalau masih belum jelas, bisa lihat videonya. Tuh. Ada pertanyaan? Cerita Ibu. Tidak ada Insyaallah ya? cukup, Bu. Insyaallah. Mm-mm. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat Amin. malam. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Sama-sama.